Sebagian besar penduduk di Indonesia mengandalkan mata pencahariannya dengan cara bertani atau berkebun. Nah, Pak Petani paling kesal kalau sudah ada hama pengganggu tanamannya nih. Bukan cuma rusak, malah bisa-bisa gagal panen. Eits, tenang. Beberapa cara berikut ini bisa menangkal hama pengganggu tanaman Pak Tani. Bukan cuma mudah didapat, tapi ramah lingkungan juga loh. Tembakan spiritus penghalau burung pipit. Tuh, lihat bolangers. Si burung pipit nakal ya. Sering mengganggu padi-padi Pak Tani di sawah. Apalagi jika sudah memasuki musim panen. Kalian kaget? Maaf ya bolangers, bukan maksud mau ngagetin kok. Cara paling ampuh mengusir burung pengganggu ya memang dengan bedil atau senapan spiritus ini. Suara ledakannya itu loh yang bikin burung kaget dan terbang menjauh. Tapi tetap harus hati-hati ya, jangan terlalu dekat dengan telinga. Karena suara ledakannya sangat keras. Bedil ini terbuat dari kaleng bekas yang diberi pemantik korek api di bagian dasarnya. Uap cairan spiritus yang terbakar dari percikan api pemantiklah yang membuat suara ledakan menggelegar. Kegiatan ngalau buruang atau mengusir burung hampir setiap hari dilakukan oleh warga desa Lempur, Kerinci, Jambi. Jika si burung pengganggu pergi menjauh, hasil panen Pak Tani kan jadi aman. Jika di Kerinci menggunakan tembakan spiritus, di Doda, Poso, Sulawesi Tengah menggunakan peluru batang kapulaga. Kegiatan ini dinamakan motadahi. Motadahi adalah cara mengusir hama burung dengan alat pelontar menggunakan peluru alami. Begini caranya bolangers. Jangan lupa bidik dulu sasarannya. Pasang peluru ke alat pelontar ya. Pasukan, bersiap! Serang! Jangan khawatir bolangers, peluru yang dipakai ini cepat membusuk dan hancur, jadi aman untuk tanaman padi. Maaf ya burung-burung pipit, bukan bermaksud aku menyakitimu loh. Ayo, cari makan di tempat lain dulu ya. Oncai pengusir musang. Lihat bolangers, teman-teman sedang mengejar seekor musang. Untuk mengusir musang di kebun biasanya digunakan oncai. Tuh, lihat, seekor musang sedang memakan hasil kebun. Ayo, segera pasang oncainya. Biasanya, oncai dipasang di aliran air. Oncai terbuat dari bambu. Dengan tenaga air, oncai dapat menghasilkan suara. Suara yang dihasilkan oncai dapat menakut-nakuti musang. Sehingga musang tidak lagi masuk ke kebun. Begitu caranya bolangers. Semut pembasmi rayap. Bolangers, di Moramo ada banyak sarang rayap berukuran raksasa seperti ini. Serangga pemakan kayu ini sering merusak kayu pohon, terutama tanaman coklat. Sarang rayap yang sudah lama ditinggal oleh penghuninya biasanya ditempati oleh kelompok semut merah. Nah, untuk mengusir hama rayap, tinggal pindahkan saja rombongan semut merah ini ke pohon yang dirusaknya supaya rayap dimakan oleh semut merah. Sekarang saatnya memindahkan pasukan semut merah ini ke pohon coklat yang ada rayapnya. Jadi, kalau ada pohon coklat yang rusak, kami tidak perlu menebangnya. Rayap-rayap akan hilang dari batang coklat secara alami. Nah, bolangers, biarkan saja si semut beraksi. Besok barulah rumah rayap bisa dicabut dari pohon coklat. Begitu cara kerjanya bolangers. Berburu hama kecoa sawah. Iya, betul kecoa. Tapi di sawah bolangers. Sebetulnya serangga ini namanya bibis.
Biasanya mereka sering terlihat di persawahan. Kata Pak Tani, serangga yang pandai berenang ini kadang sering merusak akar dan batang padi. Untuk mengusirnya, kita harus menangkapnya. Alat yang digunakan ini namanya kepis bolangers. Kepis terbuat dari bambu yang dianyam. Tuh kan, si bibis ini berenang sangat cepat. Untung saja teman-teman sigap untuk menangkapnya. Ayo kita kumpulkan. Nah, si bibis ini bisa dimakan loh bolangers. Sebelumnya harus dimasak dulu. Biasanya warga desa mengolahnya menjadi oseng-oseng. Bumbu-bumbunya juga sederhana. Ada bawang merah, bawang putih, jahe, dan lain-lain. Jika bumbunya sudah halus, bisa langsung dioseng. Bisa ditambahkan tomat, lalu kecombrang. Kemudian masukkan bibis yang sudah dibersihkan. Lanjut dioseng sampai masak. Nah, sekarang saatnya menikmati oseng-oseng bibis bolangers. Rasanya lezat dan pedas. Menurut buku yang aku baca, bibis bermanfaat untuk mengobati sakit tenggorokan dan batuk. Memakan bibis juga dapat membuat adik kecil berhenti mengompol. Ayo, bolangers, siapa yang masih ngompol? Sini, kemari, kita makan bibis sama-sama. Usir walang sangit dengan kayu telasi. Di Wonogiri, Jawa Tengah, ada cara jitu mengusir hama walang sangit di sawah bolangers. Kayu telasi merupakan jenis kayu langka. Biasanya, masyarakat mengambil dari kayu lapuk yang sudah lama tumbang. Selain murah, anti hama alami ini juga aman bagi lingkungan. Cara pakainya mudah kok. Siapkan bila-bila bambu yang ujungnya dibelah sedikit. Kemudian jepitkan potongan-potongan kayu telasi pada bambu. Caranya mudah saja. Cukup tancapkan bila-bila bambu yang sudah ada kayu telasinya di setiap sudut sawah. Aroma khas yang keluar dari kayu telasi mengandung zat yang tidak disukai oleh walang sangit. Dijamin walang sangitnya akan kabur mencium aromanya. Hei kak, kadin apa kabar? Semoga teman di rumah sehat selalu ya. Meski sederhana, permainan dekdeng membutuhkan ketepatan saat melempar guco dan kelincahan saat melompat. Yeah! Gucoku tepat ke bagian kepala. Tinggal lompatan terakhir. Angga malah kabur. Aduh. Woi, boh, apa dong? Tang porang doh. Duh, palang porang elang. Ayo dong, kesoan dong. Aduh. Tarap pala. Munang kok si Arab pejong, tapi tang porang wa elang ro. Derem mere pasen kok, tak bisa mulot kok re jong. Derem pas mang, tolong nama yung ala boleh lah yo, cara miwa kelanyo yo. Aku nyaman lah tabu lelang. Diri magagega, pagur sakit tabu lang. Mata kereta berada. Baik gila seporan nale. Iyalah tak Arab pejong, setiap hari nurongkok ngoni apa ngalak parang kole miu. Ternyata Angga kabur karena sakit perut. Ada saja kamu enggak? Porang termasuk dalam jenis tanaman umbi-umbian.
Tanaman yang mirip dengan suwet, iles-iles atau walur ini mudah sekali dibudidayakan. Selain itu, porang dapat tumbuh di bawah naungan tanaman tegak lainnya seperti di antara pinus ini. Asyik, porangnya lumayan besar. Eits, tapi hati-hati ya, pakai alas saat memegangnya. Porang mempunyai getah yang bisa membuat kulit kita gatal. Ayo kita kumpulkan. Alhamdulillah, rumah jerajol na orang re. Ya tolos molot deki re kena. Ara apa haikal jela mangketel kapi ya? Ayo jeko telah arah. Paling keleban ngangko orang kita ngangkui daun ngeraya jong. Boh ya bener marena bisa elang ke telah sambil mandi sambil ngombe ria ya. Kata kakakku, umbi porang nggak bisa langsung diolah. Umbi porang mempunyai getah yang cukup gatal bila terkena permukaan kulit. Makanya kita buat pegangan saat mengupas kulitnya. Hati-hati, jangan sampai terkena pisau. Setelah dikupas, kemudian cuci umbinya menggunakan air yang mengalir atau dengan disiram seperti ini. Selanjutnya, potong menjadi beberapa bagian. Rendam dengan air garam selama 1 hari 1 malam. Air garam akan menghilangkan getah dan zat beracun dari umbi porang. Doni, yang lain bantu cuci porang, malah melamun sama umplung. Teman, siang ini kami mau membuat jajanan pasar bernama lemet. Biasanya, lemet dibuat menggunakan singkong. Kali ini kami kreasi menggunakan umbi porang. Kukus umbi porang yang sudah dihilangkan getah dan zat racunnya. Setelah dikukus, tumbuk porang sampai halus. Kenyal juga ya teksturnya. Butuh tenaga lebih untuk menumbuknya. Lanjut ya teman, buat adonannya dulu. Campur porang yang sudah halus dengan tepung terigu dan tepung kanji. Tambahkan gula pasir dan garam secukupnya. Uleni semua bahan sampai tercampur rata. Sambil menunggu adonan kalis, jangan lupa siapkan isian lemetnya. Kak Linda sudah menyiapkan durian dan nangka. Aromanya wangi. Sebelum dibungkus daun pisang, jangan lupa tambahkan isian nangka dan durian di tengah-tengah adonan. Gulung, kemudian lipat bagian ujung daun supaya adonan tidak membleber keluar. Kukus deh sampai matang. Lemet siap untuk jajanan acara maulidan. Teman, setiap daerah di Indonesia mempunyai tradisi untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan yang paling ditunggu-tunggu, ya rebutan ancaknya. Wih, lemetnya legit dan manis. Ayo habiskan. Yeehaw! Terjun! Siang yang terik paling asik ya mandi di air terjun. Masyarakat di sini menyebut air terjun ini dengan nama Antrokan Gulung. Air di sini segar sekali karena berasal dari mata air pegunungan. Selain itu, bebatuan di sini juga menambah keindahan air terjunnya. Kalau urusan loncat dan terjun bebas sih, aku dan Haikal jagonya.
lagi jam makan siang nih. Yulinda dan Yunanda mau masak buat paman yang sedang menyadap pinus. Kami mau mencari sesuatu dari alam sebagai bahan masakannya. Salah satunya ini teman, rebung. Rebung itu semacam tunas muda. Rebung bisa kita dapat di sekitar rumpun bambu. Cara mengambilnya cukup potong bagian pangkalnya saja. Tapi hati-hati ya, karena permukaan kulit rebung dipenuhi miang atau bulu halus yang lumayan gatal jika terkena kulit. Bara apa boleh aja? Yuk Haikal yuk. Iya kan yang bulu na pereng roh. Ya maksud betang buya deh. Iya tuli kosa tuli. Kalau tidak sengaja menyentuh miang, jangan menggaruk atau menyentuh permukaan kulit lainnya, karena bisa gatal seluruh badan. Untuk pertolongan pertama, bisa usapkan bagian yang terkena miang ke permukaan rambut. Cara ini bisa menghilangkan miang yang menempel pada kulit. Haikal malah keenakan. Ayo, mari kita masak rebungnya. Siang ini, Yulinda dan Yunanda mau masak tumis rebung dan nasi tabeg. Bantu siapkan bahannya yuk. Sebelum diolah, rajang rebung yang sudah dikuliti dan dicuci bersih. Sementara itu, Yulinda menyiapkan bumbu tumisnya. Ada bawang, cabai, dan tomat. Supaya tambah nikmat, tambahkan sayur daun pakis. Paling bagus, irisan rebung harus direndam semalaman. Kata Yulinda, cara ini bisa menghilangkan rasa pahit pada rebung. Setelah beberapa saat, rebus rebung agar lunak dan bisa menghilangkan bau kurang sedapnya. Sambil menunggu rebungnya direbus, Yulinda dan Haikal mau membuat nasi tabeg. Sekarang kita tumis rebungnya. Panaskan minyak, lalu masukkan semua bumbu yang sudah diiris. Kemudian masukkan irisan cabai, tomat, dan daun bawang. Kalau sudah layu, masukkan rebung yang sudah direbus dan daun pakisnya. Biar makin gurih, tambahkan garam dan gula. Tumis sampai matang ya. Aromanya wangi. Yuk, kita antar makanan ini ke paman. Selain antar makanan, Lik Marta juga mau mengambil sadapan pinus menggunakan kuda. Asyik! Aku dan Haikal bisa sekalian coba naik kuda. Nah, itu paman. Maju. Maju ambulan lang ya. Kakak udah mau lah. Maju. Asyik, waktunya makan. Ayo, buka nasi tabegnya. Jangan lupa sayur rebung dan pakisnya. Selain enak, rebung juga mengandung banyak vitamin dan mineral. Seratnya yang tinggi juga dipercaya baik untuk pencernaan kita. Bah, saya tahu plong mat, tak soron banyak rengit. Ternyata maksud Doni dari tadi bawa umplung tuh ini, biar nggak ada nyamuk. Kamu kira Doni cuma main-main saja bawa umplungnya? Yuk kita buat lagi. Umplung selain untuk mainan, juga bisa kita manfaatkan sebagai obat nyamuk bakar saat di kebun atau di hutan. Isi umplung dengan serpihan kayu pinus dan bunga pinus kering. Selain bisa membuat asap yang banyak, kandungan getah pinus mempunyai aroma yang khas. Asap dari getah pinus ini dipercaya bisa mengusir nyamuk yang mengganggu saat di kebun.
teman-teman, sampai di sini dulu ya petualangan kita hari ini. Sampai bertemu di petualangan seru selanjutnya. Salam bocah petualang.